Nah ini berarti kan SBY mengakui ya bahwa ada hal itu dalam partainya. Iya. Tapi masih implisit juga pernyataan kemarin. Iya, mohon maaf, Pak SBY ini memang selalu kalau mengeluarkan pernyataan itu agak ngambang begitu ya, tidak tegas. Di satu sisi secara nggak langsung diakui kalau ada partai kader yang tidak menjalankan misi partai yang cerdas amat semacam segala itu silakan keluar gitu ya. Berarti beliau tuh mengakui ada sekarang ini kader-kader partai itu yang ya tidak menjalankan misinya dengan baik partai gitu ya. Tetapi kok nggak ada actions. Kalau saya lihat ini komunikasi politik yang yang tidak baik gitu ya, yang nggak jelas begitu ya. Padahal kalau dari pernyataan Pak Vence itu sekretaris forums pendiri dan dekalator gitu ya, itu jelas sekali. Pak Vence itu seperti sudah nggak sabar gitu loh, ya ingin mendesak Pak SBY sebagai pimpinan tertinggi supaya cepat ambil tindakan gitu loh. Nah ini Pak SBY nggak mau, kok dia salahkan ke partai lain. Kalau misalnya ini pernyataan dilontarkan di forum tertutup yang sama sekali tidak diketahui oleh wartawan, itu sah-sah saja. Tapi dengan terbuka dalam tempo sekejap pernyataan itu keluar ya. Tentu saja banyak partai-partai yang yang nggak senang, yang tersinggung, kok seperti menyerempet mereka gitu ya. Nah juga komunikasi politik Pak SBY ini menunjukkan bahwa Pak SBY ini beliau tuh menyalahkan media massa. Ini partai lain banyak yang korup juga kadernya, ya. Padahal kader Demokrat itu cuma kecil, cuma 3% sekian-sekian. Kenapa ada kesan bahwa Partai Demokrat yang paling korup sekarang ini? Nah, di sinilah Pak SBY ini tidak mengerti jurnalistik, tidak mengerti news value. Kenapa dapat expose besar-besaran oleh media massa? Karena news value, magnitude-nya luar biasa. Karena partai berkuasa ya? Nah, partai berkuasa dan ini adalah kebalikan kontradiktif sekali dengan janji-janji waktu kampanye Partai Demokrat. Tidak. Sekarang ternyata yes. Nah ini yang bikin orang gemes, yang juga seluruh media massa Sabang sampai Merauke menyorot dengan tajam sekali. Jadi news value-nya amat sangat tinggi. Jadi jangan salahkan media massa, jangan salahkan televisi. Juga mungkin korupsi yang darah itu mungkin nilainya 50 juta, 75 juta. Tetapi yang di Jakarta ini yang nyerempet petinggi Partai Demokrat nilainya triliunan rupiah ya. Terus di samping itu menyangkut dugaan petinggi Partai Demokrat, dan yang paling telak adalah yang membuat media massa ini memblow up terus, yaitu karena bertolak belakang, bertabrakan dengan janji kampanye Partai Demokrat yang tidak itu, Pak. Baik Pak Cip, kita harus potong dulu untuk mengikuti jeda pariwara yang satu ini. Ya pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Background dari seorang Presiden SBY, background jenderal, dan juga ini kali kedua menjadi presiden. Lalu kenapa gaya komunikasi politiknya tidak berubah? Sifat, ya, ini sifat, ini karakter. Kalau karakter di buku textbook diajarkan bahwa orang yang sudah di atas 50 tahun, sifat itu susah berubah. Ya. Tapi mestinya beliau ini kan memang jenderal, beliau ini pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Mestinya kan pelan-pelan bisa juga Pak SBY. Nah ini nggak berubah, khusus yang mengenai masalah Demokrat ini, ya mengenai dugaan korupsi ini, kemungkinan yang kita dengar juga ada inner circle yang diduga terlibat. Sehingga ini seperti menyandera Pak SBY untuk bertindak tegas. Padahal para pendiri ini, saya dapat informasi langsung dari salah satu pendiri, mereka tuh kepengen bersih-bersihkan, itu istilah Pak Vence kan, bersih-bersihkan itu jangan nunggu putusan pengadilan, bisa rusak. Ini kalau banyak kasus yang diduga melibatkan tokoh-tokoh Demokrat, kalau penyidikannya lama, penuntutan, pengadilan tipikor lama, itu kan makan waktu lama-lama. Nanti sampai 2013, sampai awal 2014, makin bonyok. Tadi berarti makin bonyok Partai Demokrat. Mesti cepat. Saya 1000% setuju dengan Pak Vence dalam hal ini. Demi menyelamatkan Demokrat, demi 2014, sekarang mesti cepat
mungkin bukan dipecat, dinonaktifkan. Tadi terkait dengan perkataan Pak Vence, berarti menurut Anda apakah saat ini ada operasi intelijen dalam partai yang memang menginginkan orang yang membuat popularitas Partai Demokrat turun Saya segera percaya itu. disingkirkan? Tapi yang jelas ini Pak Vence dan kawan-kawan ini, mereka itu cintanya dengan Partai Demokrat luar biasa. Mereka merasa ikut andil besar mendirikan partai ini. Mereka tidak mau lihat partai ini babak belur. Makanya, tapi tetap mereka menghormati Pak SBY sebagai pemimpin tertinggi. Ini desakan cukup keras. Sebelumnya kan sudah ada pertemuan juga antara Pak Vence dan kawan-kawan gitu ya. Tidak ada action sekarang juga. Ya tetap Pak Vence masih menghormati, mengatakan ya kami sudah memberikan rekomendasi, segalanya sesuatunya tergantung kepada Pak SBY. Nah tapi Pak SBY tetap begini, menurut saya bukan makin turun ratingnya, makin bonyok Partai Demokrat, percaya sama saya. Dengan pidato kemarin? Bukan. Kalau nggak diambil tindakan segera, makin bonyok Partai Demokrat ini. Sebab dipertontonkan setelah telanjang oleh di Kuningan itu kantor KPK dan seluruh rakyat menonton terus makin banyak. Neneng lagi keluar lagi sekarang. Turun lagi Neneng gitu kan, diperiksa lagi, kemungkinan nanti nyerempet lagi. Jadi menurut saya, ya memang demi cepat citra Partai Demokrat ini harus dilakukan bersih. Yeah. Baik, lalu bagaimana Anda melihat bahwa sebelumnya juga malam sebelumnya diadakan suatu pertemuan dan ternyata ada orang yang dengan posisi sangat penting di partai tidak diundang. Ya ini jelas sekali kenapa Anas nggak diundang ya. Itu meta meaningnya dalam sekali. Kalau saya analisis saya, ini ada upaya untuk menyingkirkan Anas Urbaningrum. Yes, dari beberapa petinggi itu kan ngomongnya lain-lain gitu kan. Batugana mengatakan ini kan pertemuan dari para pendiri, jadi wajar ketua umum nggak hadir. Ada yang mengatakan sudah diundang, ada yang mengatakan Pak Syarif Hasan mengatakan mungkin pesawatnya terlambat. Dalam komunikasi dikatakan kalau 2-3 orang ngomong berbeda-beda itu pasti banyak bohongnya, pasti. Baik, terima kasih Pak Cip atas analisa Anda. Dan pemirsa, terima kasih. Kami akan menggali lebih dalam lagi terkait apakah betul bahwa ada operasi intelijen partai terkait dengan ingin menyingkirkan orang-orang yang membuat turun popularitas Partai Demokrat terkait dengan isu korupsi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.